Mereka pikir kakek tua itu cuma penggali kubur tak berdaya. Tapi malam ketika tanah menolak jasad, barulah mereka tahu yang mereka santet bukan manusia biasa. Malam di desa Padaherang selalu terasa berbeda dibandingkan tempat lain. Udara di sana seakan lebih berat, dipenuhi aroma tanah basah dan wangi bunga Kamboja yang tumbuh liar di sepanjang jalan menuju pemakaman. Di ujung jalan berbatu itulah berdiri sebuah rumah tua berdinding anyaman bambu yang mulai rapuh dimakan usia. Rumah itu milik seorang lelaki tua bernama Sugiono. Sosok yang bagi sebagian warga desa bukan hanya aneh, tapi juga dianggap membawa sial. Kakek Sugiono sudah tinggal di situ sejak puluhan tahun lalu. Dia bekerja sebagai penggali kubur, satu-satunya di Padaherang yang masih mau melakukan pekerjaan itu. Setiap kali ada warga meninggal, hanya dia yang dipanggil. Tidak ada yang lain berani. Meskipun upah menggali kubur di desa itu termasuk tinggi. Mereka bilang, menggali kubur bukan sekadar pekerjaan, itu urusan antara manusia dan arwah. Dan kakek Sugiono seolah punya hubungan khusus dengan yang tak kasat mata itu. Siang hari ia jarang keluar rumah. Hanya sesekali terlihat duduk di bawah pohon Kamboja, menajamkan cangkulnya sambil menatap kosong ke arah pemakaman. Tubuhnya kurus, kulitnya legam karena terbakar matahari. Rambut putihnya menjuntai hingga bahu. Dan matanya, mata itu yang membuat orang tak berani menatap lama. Ada sesuatu di balik tatapan itu, seperti menyimpan bayangan ratusan wajah yang telah ia kubur selama hidupnya. Anak-anak desa sering diam-diam mengintip ke rumahnya. Mereka melihat dupa yang masih menyala meskipun matahari sudah tinggi. Di dinding rumahnya tergantung tali-tali dari ijuk kelapa. Di antaranya menggantung tulang kecil yang tak jelas asalnya. Tidak ada yang tahu apakah itu hanya hiasan atau bagian dari ritual yang ia lakukan setiap malam. Tapi setiap kali angin lewat, tali-tali itu bergoyang pelan dan menimbulkan suara lirih seperti bisikan. Bagi warga Padaherang, kakek Sugiono adalah teka-teki yang tak ingin mereka pecahkan. Demi das Feinsheng Bishru, ia tak pernah datang ke pengajian, dan ini tidak pernah terlihat di pasar. Tapi ketika ada kematian, ia selalu muncul sebelum kabar itu benar-benar tersebar. Seolah ia sudah tahu siapa yang akan meninggal sebelum orang itu benar-benar menghembuskan napas terakhir. Pernah suatu kali seorang warga bernama Darmawan terjatuh dari pohon kelapa. Tubuhnya masih bernafas, tapi Sugiono datang dan berdiri di depan rumahnya. Dengan suara serak ia berkata, "Gali 2 meter di barat kuburan lama, tanahnya sudah siap." Tak lama setelah itu, Darmawan meninggal dunia. Cerita-cerita semacam itu membuat warga semakin takut. Mereka menganggap Sugiono bukan hanya penggali kubur, tapi juga penjemput kematian. Namun anehnya, tidak ada yang berani mengusirnya. Banyak yang percaya, jika ia sampai terusik desa akan mendapat bala. Maka mereka memilih diam, pura-pura tidak tahu, dan hanya berdoa agar tidak menjadi giliran berikutnya. Di malam hari suara cangkulnya sering terdengar meski tidak ada berita duka. Tok, 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 suara besi menghantam tanah di tengah sunyi. Beberapa warga yang melintas di jalan pemakaman mengaku melihat cahaya redup dari lentera di dekat gundukan tanah yang baru. Kadang terlihat bayangan seseorang berdiri di belakang Sugiono, tinggi, kurus, dan berlumuran tanah. Namun ketika mereka menatap lebih lama, bayangan itu lenyap, dan hanya Sugiono yang tersisa, terus mencangkul seolah menggali untuk dirinya sendiri. Ada satu kejadian yang membuat desas-desus tentangnya semakin liar. Malam itu hujan turun deras, petir menyambar, dan pemakaman Padaherang tergenang air. Keesokan paginya, warga menemukan satu kuburan yang terbuka sebagian. Di dalamnya bukan jasad manusia, melainkan seekor ular besar hitam melingkar di peti yang kosong. Tak ada jejak tubuh mayat yang seharusnya dimakamkan di sana seminggu sebelumnya. Saat warga panik, Sugiono hanya berdiri di pinggir liang dan berkata pelan, "Yang tidur tak semua bisa dibangunkan. Kadang tanah menolak apa yang tak suci." Ucapan itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Tak ada yang berani mendekat lagi. Beberapa warga menganggap itu hanya kebetulan, tapi sebagian lain percaya bahwa kakek Sugiono punya kekuatan untuk berhubungan dengan tanah dan arwah di bawahnya. Meski hidupnya sederhana, rumah Sugiono tak pernah kekurangan apapun. Dia menanam sendiri sayur di pekarangan, dan sesekali menerima bantuan beras dari warga yang kematian, anggota keluarga, sebagai tanda terima kasih. Tapi tak pernah terlihat ia membelanjakan apapun.
Bahkan uang hasil jasanya sering ia simpan dalam kaleng tua yang dikubur di bawah ranjang. Ketika seseorang pernah bertanya mengapa ia tidak menikah, Sugiono hanya menjawab pendek, "Istri saya sudah tidur lama di tanah yang saya jaga. Tak perlu menggali 2 kali." Ucapan itu cukup untuk membuat siapapun menyesal sudah bertanya. Tidak ada yang tahu apakah ia benar-benar pernah menikah atau tidak. Namun setiap malam Jumat Kliwon, Sugiono selalu menyalakan dupa di depan rumah, lalu menabur bunga 7 rupa sambil berbisik, seperti berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Dari dalam rumahnya kadang terdengar suara gamelan pelan, padahal tak ada satupun alat musik di sana. Warga yang melintas malam itu memilih mempercepat langkah, menunduk dan tak pernah menoleh ke belakang. Seiring waktu banyak warga baru datang kepada Herang. Mereka tak mengenal masa lalu Sugiono dan menganggap cerita-cerita itu hanya mitos. Salah satunya adalah seorang tuan tanah bernama Pak Ujang, orang kaya baru yang membeli lahan luas di sekitar desa. Baginya pemakaman tua tempat Sugiono bekerja hanyalah sebidang tanah tak produktif. Dia berencana menggusur sebagian area itu untuk dijadikan kebun dan perumahan. Namun niat itu kelak akan menjadi awal dari malapetaka besar, karena tanpa sadar, ia menyinggung batas yang tak boleh disentuh. Di malam yang sama ketika Pak Ujang membicarakan rencana itu, Sugiono sedang duduk di depan rumahnya. Angin bertiup membawa aroma dupa dan tanah basah. Ia memejamkan mata, lalu berucap lirih seolah berbicara kepada bumi. Akan datang yang tamak dan tanah akan lapar. Kalimat itu menggema di antara desir angin dan suara jangkrik. Tak ada yang tahu maknanya saat itu. Namun bagi mereka yang masih percaya pada hal-hal gaib, malam itu adalah awal dari gangguan besar yang akan menimpa seluruh desa. Dan di pusat semua kejadian itu, berdirilah seorang kakek tua dengan cangkul di tangan dan rahasia besar di dalam dadanya, Sugiono, penggali kubur pada Herang. Nama Pak Ujang mulai dikenal di desa pada Herang sekitar 2 tahun setelah ia membeli sebagian besar tanah di sisi utara desa. Ia datang dari kota kecil di Cirebon, membawa modal besar dan ambisi yang bahkan orang-orang tua di pada Herang belum pernah lihat sebelumnya. Sosoknya gemuk, perutnya menonjol ke depan, dan setiap kali berbicara selalu disertai dengan tawa keras yang terdengar sombong. Namun di balik sikap ramahnya pada awal kedatangan, tersimpan niat yang perlahan mulai terbuka, keinginan untuk menguasai seluruh wilayah yang dianggap tidak berguna. Awalnya, warga desa senang karena kehadiran Pak Ujang membawa pekerjaan. Ia membuka lahan pertanian, memperbaiki jalan dan mempekerjakan warga sebagai buruh harian. Tapi semua itu bukan tanpa maksud. Di balik kemurahan hatinya, ia ingin membangun kawasan pertanian besar dan perumahan baru. Ia menyebutnya proyek masa depan pada Herang. Namun ada satu wilayah yang mengganjal rencananya. Tanah pemakaman tua di barat desa, tempat kakek Sugiono menggali kubur. Pemakaman itu bukan tanah biasa. Di sanalah generasi pertama penduduk pada Herang dimakamkan. Di bawah pohon-pohon Kamboja yang menjulang, batu nisan tua berjajar tak beraturan. Tak seorang pun berani mengganggu tempat itu, karena diyakini sebagai tanah penjaga, batas antara desa dan alam gaib. Tapi bagi Pak Ujang, semua itu hanya cerita tak masuk akal. Tanah tetap tanah, ujarnya suatu sore kepada kepala dusun. Kalau bisa dijual dan bermanfaat, kenapa harus dibiarkan kosong untuk mayat? Ucapan itu membuat suasana balai desa hening. Kepala dusun, seorang pria tua bernama Bah Darman, mencoba menjelaskan bahwa tempat itu memiliki nilai adat dan spiritual yang tidak bisa diganggu. Namun Pak Ujang tetap bersikeras. Jadi ekspedisi dengan nada tinggi, si bisa membayar pajaknya. Kalau tanah itu milik desa, maka desa bisa menjualnya. Saya beri harga tinggi. Beberapa warga yang hadir saling pandang. Mereka tahu, menolak keinginan Pak Ujang bisa berakibat panjang. Ia punya pengaruh, punya uang, dan sering menggunakan keduanya untuk menekan siapapun yang menghalangi jalannya. Dan benar saja, seminggu setelah pertemuan itu, bulldozer milik Pak Ujang mulai meratakan tanah di pinggir pemakaman. Meskipun belum ada izin resmi, beberapa warga menegur, tapi para pekerja hanya menjawab, "Kami disuruh Pak Ujang, kalau mau protes langsung ke beliau." Di malam hari, hujan turun deras. Listrik padam di hampir seluruh desa. Hanya rumah Sugiono yang tetap diterangi cahaya redup dari lentera minyak. Dari jendela rumahnya ia menatap ke arah barat,
ke tanah yang sedang dibongkar. Ia bisa merasakan getaran aneh di tanah. Bukan karena gempa, tapi seperti gerakan marah dari sesuatu yang terbangun. Di dalam hati, Sugiono tahu batas itu telah dilanggar. Keesokan paginya, beberapa warga menemukan tanah di sekitar area penggalian berubah warna menjadi kehitaman dan berbau busuk. Pekerja yang menggali mengaku menemukan tulang-tulang kecil yang tak utuh, seolah baru dikubur beberapa bulan. Salah satu pekerja, seorang pemuda bernama Tarman, tiba-tiba menjerit dan lari terbirit-birit karena melihat sesuatu di lubang galian. Sosok menyerupai perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah, berdiri diam di dalam tanah. Ketika lubang diperiksa, tak ditemukan apapun. Pak Ujang marah besar karena pekerjanya ketakutan dan menolak kembali bekerja. Dia menuduh warga menyebarkan cerita bohong agar proyeknya gagal. Dalam amarahnya, ia datang langsung ke rumah Sugiono. Dengan langkah cepat, ia menghampiri kakek tua itu yang sedang duduk di serambi, mengasah cangkulnya. "Sampean yang nyuruh warga takut-takuti saya ya?" bentak Pak Ujang. Sugiono menatapnya tanpa ekspresi. "Saya tidak bicara pada orang yang belum tahu batas." "Batas apaan? Tanah itu bisa saya beli, saya punya hak." Sugiono menghela napas panjang, lalu menjawab lirih, "Tanah itu bukan milik manusia lagi. Sudah ada yang lebih dulu menjaga." Ucapan itu membuat Pak Ujang tertawa terbahak-bahak. "Omong kosong. Semua ini cuma kepercayaan orang bodoh. Kalau benar ada yang jaga, suruh saja dia datang ke saya. Biar saya beli juga sekalian," katanya sambil menunjuk ke arah kuburan. Sugiono hanya menunduk, tidak marah, tidak menantang. Tapi matanya memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tatapan kosong namun dalam, seperti menembus lebih dari sekadar tubuh. Sebelum pergi, ia hanya berkata pelan. Yang tamak biasanya tidak sempat menyesal, karena tanah tak suka dijual. Pak Ujang tak menggubris. Ia memerintahkan anak buahnya melanjutkan pekerjaan esok harinya, bahkan menggandakan upah agar para pekerja tak takut. Namun malam itu ia sendiri tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat bayangan seorang kakek tua berdiri di tengah pemakaman, menggali tanah dengan cangkulnya. Suara tok, cok, cok menggema di kepalanya seolah datang dari bawah ranjang. Ia terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ketika menatap jendela, ia melihat siluet seseorang berdiri di luar, diam memegang cangkul. Tapi saat lampu dinyalakan, bayangan itu lenyap begitu saja. Keesokan paginya, salah satu pekerjanya ditemukan pingsan di lokasi galian. Tubuhnya dingin dan pucat seperti orang mati. Bibirnya gemetar, terus menggumamkan kata yang sama berulang kali. "Dia marah, dia bangun dari tanah." Pak Ujang tak mau percaya. Ia memanggil Mbah Asep, seorang dukun terkenal dari kampung sebelah yang kabarnya mampu menundukkan segala jenis makhluk gaib. Ia yakin semua yang terjadi hanyalah gangguan halus biasa yang bisa diselesaikan dengan sesaji dan mantra. Namun ketika Mbah Asep datang, sesuatu yang tak biasa terjadi. Begitu kakinya menginjak tanah di area penggalian, angin kencang berhembus, dan aroma dupa tiba-tiba menyengat padahal belum ada yang menyalakan apapun. Dukun tua itu menatap ke sekeliling dengan wajah tegang, lalu berbisik pada Pak Ujang, "Ada yang kuat di sini. Bukan jin, bukan setan, tapi sesuatu yang menyatu dengan tanah." Pak Ujang hanya tertawa sinis. "Kalau begitu, buat saja ritual supaya tanah ini patuh. Saya bayar berapapun." Mbah Asep memandangnya lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah, tapi ingat, yang disentuh tanpa izin akan menuntut balasan." Hari itu menjadi awal dari kesepakatan kelam antara Tuan Tanah Serakah dan Dukun Hitam. Sementara di kejauhan, kakek Sugiono duduk di depan rumahnya, menggenggam segenggam tanah dari kuburan tua. Dia memejamkan mata, dan tanah di tangannya bergetar pelan. Orang ini tidak tahu apa yang sedang ia bangunkan, gumamnya lirih. Malam mulai turun, dan dari kejauhan suara gamelan halus terdengar samar, menandakan batas antara dunia manusia dan arwah mulai menipis. Dan sejak malam itu Padaherang tak akan pernah sama lagi. Nama Mbah Asep sudah lama menjadi legenda di daerah sekitar Ciamis. Orang-orang mengenalnya sebagai dukun tua yang tak hanya sakti, tapi juga kejam dalam caranya menuntaskan urusan. Dia tinggal di sebuah gubuk di tengah hutan bambu di desa Ciparei, sekitar 7 km dari Padaherang.
Gubuknya dikelilingi pagar dari tulang hewan, dan di depan pintunya tergantung tengkorak kambing yang sudah menghitam oleh asap dupa. Tak ada yang berani mendekat kecuali orang-orang yang benar-benar terdesak, dan Pak Ujang adalah salah satunya. Hari itu, Pak Ujang datang dengan mobil hitamnya, ditemani 2 orang kepercayaannya. Jalan menuju gubuk Mbah Asep sempit, licin dan dipenuhi kabut meski matahari masih tinggi. Ketika mereka berhenti di depan pagar bambu, terdengar suara gonggongan anjing dari dalam, diikuti suara tawa serak yang membuat bulu kuduk berdiri. "Sudah aku duga kau akan datang," kata suara itu. Mbah Asep keluar perlahan. Tubuhnya kurus, tulangnya menonjol di bawah kulit keriputnya. Rambutnya panjang tak terurus, matanya cekung tapi menyala aneh, seperti bara api yang belum padam. Ia mengenakan kain hitam dan menggenggam tongkat dari batang bambu yang ujungnya diikat rambut manusia. "Kau datang dengan hawa marah, Pak Ujang," ucapnya lirih sambil menatap tajam. Dan marah adalah pintu yang disukai arwah lapar. Pak Ujang berusaha menenangkan diri. Ia menjelaskan rencananya. Bagaimana seorang kakek tua bernama Sugiono berani menentang keinginannya untuk menguasai tanah kuburan yang dianggap keramat. Ia menginginkan jalan cepat, cara agar orang tua itu musnah tanpa perlu campur tangan hukum, atau kekerasan yang bisa membuatnya rugi. Mbah Asep mendengarkan dengan mata terpejam, mengangguk pelan sambil memainkan manik-manik dari batu hitam yang tergantung di lehernya. "Aku tahu siapa dia," katanya akhirnya. "Penggali kubur itu bukan manusia biasa. Tanah mengenalnya. Kuburan tunduk padanya. Kega bukan orang yang bisa kau sentuh dengan cara biasa." Pak Ujang mencondongkan tubuhnya. "Maksudmu apa, Mbah?" "Dia penjaga," jawab Mbah Asep dengan nada pelan tapi tegas. "Ilmu kejawennya sudah tinggi. Aku baik bisa mencium aroma tanah dan dupa dari tubuhmu. Kau sudah disentuh peringatannya." Pak Ujang menegang. Yumitas mengerti tetapi rasa takutnya mulai muncul. "Kalau begitu tolong aku, Mbah. Aku bayar berapapun. Aku tak mau kalah oleh kakek gila itu." Mbah Asep tersenyum tipis. Senyum yang membuat udara di sekitar mereka seperti ikut membeku. "Baik, tapi ada syarat. Yang disentuh tanah harus dibayar dengan tanah juga. Artinya kita butuh tumbal hidup." Ucapan itu membuat 2 orang anak buah Pak Ujang saling pandang. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi sebelum mereka bisa berbicara, Mbak Asep menatap mereka tajam. "Tak perlu takut. Tumbalnya bukan kalian. Ku punya cara lain." Malam itu ritual pun disiapkan. Di belakang gubuk Mbah Asep ada halaman kecil yang dikelilingi bambu dan batu nisan tanpa nama. Di tengahnya, sebuah tungku besar menyala dengan api biru. Asap dupa mengepul, menebar aroma menyengat bercampur amis darah. Seekor ayam cemani diikat di tiang. Matanya melotot seolah tahu ajalnya sudah dekat. Mbah Asep menggumamkan mantra kuno dalam bahasa Jawa halus yang tak lagi dimengerti manusia biasa. Tangannya menorehkan garis di tanah menggunakan belati yang diolesi darah ayam itu. "Wahyu tanah, wahyu kubur, buka pintu bagi yang memanggilmu." Suara mantranya bergema, kadang berubah menjadi bisikan, kadang menggelegar seperti petir. Angin berputar mengitari mereka, membuat daun bambu berdesir keras. Pak Ujang berusaha tetap tegak, tapi keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasa ada sesuatu yang keluar dari tanah di bawah kakinya. Dingin, licin, seperti tangan yang hendak meraih. Ketika ayam cemani disembelih, api tiba-tiba membesar. Dari dalam nyala itu muncul wajah samar, seperti kabut yang membentuk sosok manusia. Wajahnya tanpa mata, tanpa mulut, tapi jelas sedang menatap ke arah Pak Ujang. Dia yang menantang penjaga tanah. Suara itu bergema berat. Mbah Asep menunduk hormat lalu menjawab, "Ya tuanku, kami mohon jalan. Beri izin untuk menyingkirkan dia." Tiba-tiba angin berhenti, suasana menjadi sunyi. Hanya terdengar suara api yang berdesis. Lalu wajah samar itu perlahan menghilang. Mbak Asep berdiri tegak, napasnya berat, matanya merah menyala. "Sudah," katanya. "Dalam 7 malam Sugiono akan merasakan panas dari tanah yang ia jaga. Tapi ingat, jangan kau ganggu lagi tempat itu. Biarkan aku yang selesaikan." Pak Ujang merasa lega meskipun hatinya belum tenang. Dia meninggalkan gubuk itu dengan keyakinan bahwa urusannya selesai. Namun yang tidak ia tahu, setiap langkahnya diikuti oleh bayangan hitam yang menempel di belakang tubuhnya. Tak kasat mata, tapi hidup.
Sementara itu Mbak Asep tidak langsung beristirahat. Ia duduk di depan tungku, menatap abu ritual yang masih berasap. Dulu barim dia wala kenwa sangsius beres. Ketika wajah kabut tadi muncul, ia merasakan getaran aneh. Bukan tanda setuju, melainkan peringatan. Kami segang cimatnya, yang terbuat dari batu nisan lama dan bergumam. Penjaga itu masih kuat, tapi kalau tanah sudah dibayar dengan darah, ia tak bisa menolak. 3 malam berlalu. Pada malam keempat, sesuatu mulai berubah di gubuk Mbah Asep. Suara-suara berbisik muncul dari bawah lantai bambu. Dupa yang dinyalakan tiba-tiba padam sendiri. Di cermin kecil tempat ia biasa memeriksa aura pasiennya, wajahnya tampak berubah menjadi sosok lain. Tua, pucat, dan matanya berlubang. Kesadar ada yang salah. Ritual itu tidak berjalan seperti seharusnya. Ia mencoba mengulang mantranya, tapi lidahnya terasa berat, seperti terikat oleh kekuatan yang lebih besar. Angin berhembus dari arah kuburan di belakang rumahnya. Dalam bisikan lirih terdengar suara yang memanggil namanya. Asep, kau menggali lubang yang bukan milikmu. Mbah Asep berdiri gemetar. Ia tahu itu bukan suara manusia. Ia segera mengambil kendi berisi air doa dan memercikkannya ke sekeliling ruangan. Namun bukannya tenang, suara itu justru berubah menjadi tawa keras yang menggema di seluruh hutan. Tanah menolak darahmu, Asep, karena bukan kau yang berhak menanam. Malam itu, langit Ciparai tertutup awan hitam pekat. Di tengah hutan, gubuk Mbah Asep bergetar seperti diguncang dari bawah. Ia terjatuh menggeliat berusaha bangkit, tapi dari celah-celah tanah, muncul tangan-tangan hitam seperti arang, menarik pergelangan kakinya. Dia menjerit, namun suaranya tertelan angin. Darah menetes dari hidungnya, dan di lantai bambu terbentuk tulisan dari cairan merah itu. Sugiono. Sebelum kehilangan kesadaran, Mbah Asep sempat melihat sesuatu berdiri di ambang pintu. Bayangan seorang lelaki tua dengan cangkul di tangan, memandangnya diam tanpa emosi. Ia tahu siapa itu. Ia tahu ia telah menyentuh yang tak boleh disentuh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Mbah Asep takut pada tanah yang ia sembah sendiri. Sejak malam ritual itu, hidup Pak Ujang tak pernah sama lagi. Ia pulang ke rumah dengan wajah pucat, tubuh menggigil, dan mata yang seolah tak pernah mau terpejam. Meskipun hujan sudah reda, di tubuhnya masih terasa dingin yang menusuk tulang. Dingin yang tak berasal dari udara malam, melainkan dari sesuatu yang menempel di jiwanya. Juno mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua itu hanya mimpi buruk dari ritual yang ia lakukan bersama Mbah Asep. Tapi semakin ia berusaha melupakan, semakin jelas bayangan-bayangan itu datang menghantuinya. 3 hari pertama, Pak Ujang masih bisa bersikap normal. Ia tetap memeriksa tanah garapannya, menegur para pekerja, dan bersikap seperti biasa di hadapan warga. Namun dari tatapan matanya yang kosong, orang-orang tahu ada sesuatu yang aneh. Ia sering berdiri lama di tengah sawah, memandangi tanah yang basah tanpa bicara sepatah kata pun. Kadang bibirnya bergerak sendiri, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. "Pak, jenengan baik-baik saja?" tanya salah satu pekerjanya suatu pagi. Pak Ujang hanya menoleh pelan, lalu tersenyum lemah. "Tanah ini berbicara, Do, kau dengar?" Pekerja itu bingung. "Berbicara bagaimana maksudnya, Pak?" Pak Ujang menatap lumpur di kakinya, lalu berbisik. Dia bilang, "Sugiono belum mati." Setelah hari itu, tak ada yang berani lagi bekerja di lahan Pak Ujang. Dalam seminggu, seluruh pekerja berhenti. Satu persatu pamit dengan alasan sakit atau takut. Suara aneh yang terdengar di malam hari membuat mereka yakin bahwa tanah Pak Ujang kini dikutuk. Banyak yang mengaku mendengar bunyi cangkul di tengah malam, diikuti aroma anyir yang menyebar hingga ke jalan utama desa. Suara itu berhenti setiap kali azan subuh berkumandang, tapi kadang meninggalkan bekas galian kecil di sekitar pagar tanah Pak Ujang. Sementara itu, keadaan Pak Ujang memburuk. Dia mulai berbicara sendiri di dalam rumah, kadang tertawa keras di tengah malam, lalu menangis sesenggukan tak lama kemudian. Istrinya, Bu Ratmi, mencoba memanggil orang pintar, tapi setiap orang yang datang selalu menolak setelah semalam menginap. Imrese bilang, rumah itu dipenuhi bayangan gelap yang tak mau keluar. Suatu malam Bu Ratmi terbangun karena mendengar suara pintu belakang terbuka. Ketika ia menengok, Pak Ujang sudah tak ada di ranjang. Dengan hati-hati ia menyusul ke halaman belakang, membawa lampu minyak.
Cahaya kecil itu menyorot pemandangan, yang membuatnya menjerit histeris. Pak Ujang sedang menggali tanah dengan tangan kosong, kukunya berdarah, dan wajahnya penuh lumpur. "Ujang, astagfirullah, ngapain Kang?" teriak Bu Ratmi. Pak Ujang berhenti menggali dan menoleh pelan. Senyumnya lebar, matanya merah. "Aku cuma mau kasih jalan untuk roh yang lapar," katanya tenang. "Dia minta keluar, Ratmi. Dia kelaparan." Bu Ratmi berlari ketakutan dan memanggil tetangga. Ketika mereka datang, Pak Ujang sudah pingsan di dalam lubang sedalam dada orang dewasa. Tubuhnya menggigil, napasnya berat, dan di sekeliling lubang itu ada bekas kaki berlumur tanah yang tidak mungkin milik manusia. Setelah kejadian itu, Bu Ratmi memutuskan mengirim suaminya ke rumah saudaranya di Cijeongjing agar bisa dirawat. Tapi perjalanan ke sana justru membuka babak baru dari kegilaannya. Sepanjang jalan, Pak Ujang terus berbicara tanpa henti. Dia menyebut nama Sugiono berulang kali, seolah orang itu duduk di sebelahnya. Kadang ia tertawa kecil, lalu menatap kosong keluar jendela. "Dia duduk di belakang kita, Ratmi," katanya pelan. "Bawaannya cangkul tua." Kau dengar bunyinya? Bu Ratmi menahan tangis. Cerita Wan lagi orang yang sama. Setibanya di rumah saudaranya, mereka mencoba memanggil ustaz untuk membacakan doa. Namun baru beberapa ayat dibacakan, tubuh Pak Ujang kejang hebat. Ia berteriak keras, suaranya berat seperti dua orang berbicara bersamaan. "Jangan ganggu! Aku penjaga tanah. Aku tidak akan pergi." Ustaz itu berhenti membaca, menatap Bu Ratmi dengan wajah ngeri. Ini bukan kerasukan biasa. Ada roh yang menempel kuat padanya. Malamnya ketika semua sudah tertidur, rumah itu kembali berguncang pelan. Dari kamar Pak Ujang terdengar suara seseorang berbicara pelan, seperti sedang berunding. Saat saudaranya mengintip, ia melihat Pak Ujang duduk di lantai, menggambar lingkaran dengan darah di jarinya sendiri. Di tengah lingkaran itu ada nama Sugiono, yang ditulis dengan huruf terbalik. "Dia mau aku ganti posisinya," gumam Pak Ujang sambil tersenyum. "Kalau aku jadi penggali kubur, dia bisa istirahat. Itu adil kan?" Keesokan harinya, Bu Ratmi mendapati suaminya hilang. Pintu belakang terbuka, dan jejak kaki berlumpur mengarah ke jalan setapak menuju pada Herang. Semua orang yang tahu ceritanya ketakutan, tapi beberapa lelaki desa memberanikan diri mencari. Mereka menyusuri jalan tanah hingga tiba di area pemakaman di pinggir bukit, tempat kakek Sugiono biasa bekerja. Di sana mereka menemukan Pak Ujang berdiri diam di samping salah satu liang yang baru digali. Tangan kanannya memegang cangkul, tubuhnya kotor, dan matanya menatap kosong ke dasar lubang. "Pak Ujang!" panggil salah satu warga. Ia menoleh perlahan, tersenyum. "Aku bantu Sugiono malam ini," katanya lembut. Dia bilang, "Aku penggali berikutnya." Tiba-tiba ia melompat masuk ke lubang itu tanpa ragu. Para warga panik mencoba menariknya keluar, tapi tanah di sekitar lubang bergetar hebat. Lumpur naik seolah menelan tubuhnya sedikit demi sedikit. Dalam kepanikan itu, seseorang melihat sesuatu di balik nisan tua. Bayangan seorang lelaki tua memakai caping, memegang cangkul, menatap mereka diam-diam sebelum menghilang di balik kabut. Mereka akhirnya berhasil menarik tubuh Pak Ujang keluar. Namun ia sudah tak sadarkan diri. Ketika diperiksa, napasnya masih ada, tapi wajahnya pucat dan matanya tetap terbuka. Sejak saat itu, Pak Ujang tak pernah berbicara lagi. Ia hanya duduk di pojok kamar, menggenggam cangkul kecil yang dibawanya dari kuburan malam itu. Kadang bibirnya bergerak pelan, menyebut nama yang sama berulang-ulang. "Sugiono, Sugiono, aku sudah di sini." Warga Ciamis mulai menyebutnya orang gila daripada Herang. Tak ada yang berani mendekat, bahkan keluarganya pun akhirnya menyerah. Rumahnya dibiarkan kosong, dan di depan pagar, orang-orang menancapkan janur kuning sebagai tanda peringatan. Malam-malam berikutnya, beberapa warga yang lewat di sekitar rumah itu mengaku melihat sosok Pak Ujang duduk di halaman, menggali tanah tanpa suara. Meski rumah itu sudah dikunci dari luar, seorang anak kecil pernah berkata bahwa ia melihat dua sosok di sana. Satu laki-laki menggali, dan satu lagi berdiri di belakangnya, memakai caping, tersenyum dengan mata merah menyala. Sejak itu seorang orang percaya bahwa kegilaan Pak Ujang bukan karena kehilangan akal, tapi karena pikirannya sudah menjadi bagian dari tanah. Tanah yang dijaga oleh kakek Sugiono. Malam di Padaherang turun dengan berat, seolah langit menindih bumi dengan selimut pekat. Kabut bergulung dari arah sungai, membawa aroma tanah basah bercampur bunga kenanga.
Sejak kegilaan Pak Ujang merebak, suasana desa berubah mencekam. Banyak warga yang memilih menutup pintu lebih awal. Dan setiap kali angin malam berdesir, mereka berdoa dalam hati agar nama Sugiono tidak disebut. Karena siapapun yang menyebutnya, katanya, akan mendengar suara cangkul menggali dari bawah lantai rumah. Namun kisah ini belum berakhir. Di hutan Ciparai, Mbah Asep yang sempat menghilang tiba-tiba muncul kembali. Orang-orang melihatnya berjalan pincang ke arah pasar, dengan tubuh kotor dan wajah pucat, seperti mayat yang baru keluar dari liang. Tidak ada yang berani menyapanya. Ia hanya menunduk, membawa kendi pecah di tangan kanan, dan bungkusan kain hitam di tangan kiri. Malam itu ia datang ke rumah salah satu kenalannya, Kang Jaya, seorang penjual dupa dan minyak ritual. Suaranya serak dan goyah saat berbicara. "Jaya, kau gagal," katanya lirih. Kang Jaya menatapnya bingung. "Gagal apa, Mbah? Sampean kemana saja 3 minggu ini? Orang-orang bilang sampean mati." Mbah Asep tertawa pelan, suaranya kering dan getir. "Kalau mati saja mungkin aku sudah tenang. Tapi ini lebih buruk, Jaya. Aku memanggil sesuatu yang seharusnya tidak boleh kusentuh." Ia duduk lalu membuka kain hitam di tangannya. Di dalamnya terdapat segumpal tanah merah kehitaman yang terus mengeluarkan uap tipis. "Tanah ini dari kuburan Sugiono," katanya. "Tapi dia bukan tanah biasa. Dia hidup. Aku kira aku bisa menundukkannya. Ternyata justru aku yang diikat olehnya." Kang Jaya melangkah mundur ketakutan. "Apa maksudnya diikat?" Mbak Asep menatapnya dengan mata kosong. "Setiap malam aku menggali tanah di mimpiku. Tapi ketika bangun kukuku berlumur lumpur dan ujung jariku membusuk. Ku tahu Sugiono belum selesai denganku. Santet yang kukirim padanya berbalik. Dan kini tubuhku perlahan menjadi bagian dari tanah yang kutantang." Tubuhnya memang berubah. Di sela-sela jemarinya tumbuh serabut hitam seperti akar kecil. Dan kulitnya terasa lembab seperti lumut. Bau busuk samar menyertai setiap gerakannya. Kang Jaya yang ketakutan berusaha menyingkir, namun Mbah Asep menahan lengannya. "Tolong aku, Jaya. Aku butuh menutup jalan yang kubuka malam itu. Kalau tidak, semuanya akan hancur." Mbah Asep kemudian memohon agar dibantu menemukan kembali Pak Ujang, karena ia yakin hanya dengan menebus darah pengirim bisa menenangkan roh penjaga tanah. Namun yang tak ia ketahui, Pak Ujang sendiri sudah tak lagi waras. Jiwa dan raganya sudah menyatu dengan tanah kubur yang ingin ia miliki. 3 malam kemudian, Mbah Asep memberanikan diri kembali kepada Herang. Ia datang sendirian, membawa sesajen lengkap. Bunga 7 rupa, kendi berisi minyak kelapa, ayam cemani hidup, dan secarik kain putih dengan tulisan mantra penutup. Langit malam itu tak bersahabat. Angin berhembus kencang dan petir menyambar-nyambar jauh di selatan. Tapi Mbah Asep tahu, tidak ada waktu lain. Jika tidak malam itu, roh yang sudah terlepas dari kendinya akan benar-benar bebas dan memburu siapapun yang terkait dengan ritualnya. Ia berjalan menuju area pemakaman tempat Sugiono biasa menggali kubur. Setibanya di sana, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Di antara deretan nisan, ada satu liang terbuka. Tanahnya masih basah, dan di tepinya tergeletak cangkul tua yang sudah berkarat. Mbak Asep gemetar. "Ya, benar. Dewi masih di sini," segumamnya. Ia mulai menyiapkan ritual penutup. Lilin hitam dinyalakan di 4 penjuru liang. Ia duduk bersila di tepi lubang, mengangkat tangannya tinggi, dan membaca mantra pemutus ikatan. "Wahai penjaga tanah, aku kembalikan hakmu. Ampunilah aku yang telah memanggil tanpa izin." Namun baru separuh mantra terucap, tanah di depan liang mulai bergerak. Suara lirih yang terdengar dari bawah. Tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang sudah dikubur Asep. Dari dalam liang itu muncul kabut hitam yang pekat, lalu perlahan membentuk siluet manusia mengenakan caping. Matanya menyala merah, dan di tangan kanannya tergenggam cangkul. Sosok itu menatap Mbah Asep tanpa ekspresi, tapi getarannya membuat udara di sekitar berdenyut. "Maafkan aku, Sugiono," ucap Mbah Asep dengan suara bergetar. "Aku hanya menjalankan permintaan manusia serakah. Aku tidak tahu kekuatanmu masih hidup." Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya melangkah maju, tanah di sekitarnya ikut bergetar. Setiap langkahnya meninggalkan jejak lumpur yang berasap. Tiba-tiba Mbah Asep berteriak, tubuhnya terangkat oleh sesuatu yang tak terlihat. Dari bawah tanah, akar-akar hitam muncul dan melilit kakinya,
naik hingga ke leher. Dia mencoba melawan, namun setiap kali menarik napas, akar itu semakin kuat menjerat. "Lepaskan aku! Kumohon!" Tapi suara yang menjawab hanya bisikan lirih di telinganya. Tanah menelan yang memanggilnya. "Kau buka jalan, maka engkau yang harus menutupnya dengan tubuhmu." Dalam sekejap, tubuh Mbah Asep terseret masuk ke liang itu. Jeritannya menggema ke seluruh pemakaman. Tanah menutup dengan cepat, seolah tak ingin membiarkan cahaya apapun masuk. Ketika petir menyambar, liang itu sudah rapat kembali, dan hanya cangkul tua yang tertinggal di atasnya, bersimbah darah hitam yang perlahan meresap ke tanah. Keesokan harinya, warga menemukan tanah kubur itu masih hangat, meski tak ada jasad baru yang dikuburkan. Mereka melaporkan pada kepala desa, tapi tak seorang pun berani mendekat. Beberapa warga mengaku mendengar suara orang berteriak dari dalam tanah semalam, diikuti tawa lirih yang menyeramkan. Berita itu menyebar cepat. Dalam waktu singkat, desas-desus menyebut bahwa santet yang dikirim Mbah Asep berbalik arah, menelan dirinya sendiri dan semua yang terlibat di dalamnya. Pak Ujang yang masih hidup pun dikabarkan semakin parah keadaannya. Ia kini sering ditemukan di pinggir pemakaman, menggali tanah dengan tangan kosong, sambil tertawa pelan. Setiap kali ditanya apa yang ia lakukan, ia hanya menjawab, "Aku bantu Sugiono." Sekarang giliran Asep yang harus dijemput. Beberapa malam kemudian rumah Pak Ujang terbakar. Junila Musid kias tahu penyebabnya. Ketika api padam, hanya sisa abu dan cangkul berkarat yang ditemukan di tengah reruntuhan. Anehnya, abu itu berbau tanah basah, bukan kayu hangus. Warga mulai percaya bahwa semua yang berani melawan kakek Sugiono, penggali kubur sakti daripada Herang, akan menemui akhir yang sama. Ditelan tanah dengan tubuh yang tak akan pernah ditemukan. Sejak saat itu, pemakaman pada Herang dianggap keramat. Tidak ada yang berani lewat setelah maghrib. Mereka bilang, kadang terlihat sosok dua orang di antara nisan. Yang satu menggali, yang satu berdiri mengawasi. Dan setiap kali hujan turun di malam hari, suara cangkul yang menghantam tanah terdengar lagi. 3 kali lalu berhenti. Sampai hari ini orang-orang masih berbisik, santet itu bukan gagal, hanya kembali ke pemiliknya. Dan nama Sugiono, kakek penggali kubur dari Ciamis itu, tetap hidup dalam cerita-cerita malam yang membuat siapapun berpikir 2 kali sebelum berani mengusik tanah kematian. Hujan deras mengguyur pada Herang malam itu. Angin bertiup dari arah barat, membawa aroma tanah basah dan dedaunan busuk. Petir sesekali menyambar, memperlihatkan bayangan pepohonan tua yang berdiri seperti raksasa hitam di tengah kegelapan. Di kejauhan, kuburan tua tempat kakek Sugiono biasa bekerja tampak berkabut, sunyi dan dingin. Namun di balik sunyi itu, ada sesuatu yang mulai terbangun. Ilmu kuno yang telah lama tidur di dalam dirinya. Kakek Sugiono bukan hanya penggali kubur. Sejak muda, ia mempelajari ilmu kejawen dari gurunya di lereng Gunung Galunggung. Ia dikenal sebagai juru kunci tanah. Seseorang yang dipercaya mampu membaca bahasa bumi, berbicara dengan arwah dan menyeimbangkan dunia gaib dengan dunia manusia. Tapi ia memilih diam, menyembunyikan kesaktiannya di balik kesederhanaan hidup. Baginya ilmu itu bukan untuk pamer, melainkan untuk menjaga keseimbangan hidup dan kematian. Namun semua berubah ketika Pak Ujang dan Mbah Asep mencoba mengusiknya. Tanah yang dijaga Sugiono terguncang oleh santet hitam yang dipanggil tanpa izin. Energi jahat itu membangunkan kekuatan lama yang tersimpan di tubuhnya. Sejak malam ritual itu, Sugiono tak lagi sama. Ia mulai merasakan getaran dari dalam bumi, mendengar bisikan dari arwah yang dikuburkannya selama puluhan tahun. Mereka berbicara padanya, meminta keadilan. "Waktu sudah datang, Ki," bisik suara itu suatu malam saat Sugiono sedang duduk di depan nisan tua. "Tanahmu dinodai oleh tangan serakah. Buka kembali ilmu leluhurmu dan biarkan bumi menelan yang rakus." Sugiono menatap langit yang muram, lalu menghela napas panjang. Ia tahu apa maksud suara itu. Ilmu kejawen tertinggi bukan ilmu biasa. Ilmu itu hanya boleh digunakan ketika keseimbangan dunia terganggu, saat batas antara hidup dan mati mulai kabur. Jika ia membukanya, tubuhnya sendiri mungkin tak lagi milik manusia. Ia berdiri, membuka ikat kepalanya, lalu menancapkan cangkul tua ke tanah. Dari dalam bumi keluar asap putih tipis. Kyoya duduk bersila di atas tanah itu, menutup mata,
dan mulai melafalkan mantra kuno peninggalan gurunya. Saka lemah bali menyang lemah, saka urip bali marang urip, sing ngelanggar bakal ilang. Suara angin berubah, tirai di seksiasnya bergetar. Dari bawah tanah muncul cahaya kehijauan yang berputar mengelilingi tubuhnya. Daun-daun di sekitarnya bergetar seperti menari, dan burung hantu yang bertengger di pohon mangga di tepi makam menjerit keras lalu terbang menghilang. Dalam sekejap Sugiono memasuki alam yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Alam di mana roh dan tanah menjadi satu. Di sana, ia melihat bayangan arwah para penghuni kubur yang selama ini ia rawat. Wajah mereka penuh luka, sebagian memegang dada, sebagian menangis. Mereka mencemarkan tempat peristirahatan kami, kakek, kata salah satu arwah dengan suara gemetar. Sugiono menunduk dalam. Aku tahu. Tapi aku harus pastikan keadilan berjalan tanpa dendam. Karena kalau dendam yang memimpin, tanah akan lapar tanpa akhir. Arwah itu menjawab lirih. Kalau begitu, gunakan ilmu tertinggi, Ki. Tundukkan tanah yang marah sebelum menelan semuanya. Sugiono membuka matanya perlahan. Cahaya kehijauan di sekitarnya semakin terang, menandakan bahwa pintu bumi telah terbuka. Ia mengambil segenggam tanah dari bawahnya, lalu menempelkannya ke dada. Seketika tubuhnya bergetar keras, dan dari pori-porinya keluar asap putih. Ilmu kejawen tertinggi, bisiknya. Aku bangkitkan bukan untuk berkuasa, tapi untuk menutup jalan setan. Sementara itu, di rumah tua peninggalan Pak Ujang yang sudah terbakar sebagian, warga mendengar suara aneh dari dalam reruntuhan. Suara cangkul menghantam tanah, diikuti bisikan lirih yang berulang-ulang. Bumi belum kenyang. Sugiono belum selesai. Beberapa orang yang berani mendekat mengaku melihat kilatan cahaya hijau dari arah kuburan. Mereka melapor ke kepala desa, dan malam itu seluruh warga dilarang keluar rumah. Tapi 3 orang nekat, Darto, Karna, dan Leman, berjalan ke arah kuburan dengan obor di tangan. Mereka ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Saat tiba di pemakaman, mereka melihat sosok Sugiono berdiri di tengah tanah yang basah, dikelilingi pusaran cahaya hijau. Matanya terpejam tapi wajahnya tenang. Di sekelilingnya tanah bergerak pelan, seolah bernapas. Tiba-tiba dari sisi lain, muncul bayangan hitam. Wujud arwah Pak Ujang yang kini sepenuhnya dikuasai tanah kutukan. Tubuhnya kotor, wajahnya berlumpur, dan dari matanya keluar cairan hitam. Kau yang menghalangiku, teriaknya dengan suara bergema. Aku pemilik tanah ini. Sugiono membuka mata. Tanah ini bukan milik siapapun. Ia hanya menumpang pada hidup manusia. Tapi kau telah mengotori kesuciannya, Ujang. Aku hanya ingin kekayaan. Aku ingin dihormati. Dan untuk itu kau rela mengorbankan nyawa? Balas Sugiono pelan tapi tegas. Pak Ujang mengerang, tubuhnya bergetar hebat. Dari bawah tanah muncul tangan-tangan lumpur yang menempel di tubuhnya, seolah menariknya kembali ke bawah. Sugiono mengangkat cangkulnya tinggi-tinggi, lalu menancapkannya ke tanah sambil mengucap mantra terakhir dari ilmu kejawen tertinggi. Saka lemah bali marang lemah, saka peteng bali marang peteng kang langgar bakal ilang tanpa wujud. Petir menyambar keras. Tanah bergetar seperti gempa. Cahaya hijau memancar dari liang kubur, dan jeritan panjang terdengar memecah malam. Tubuh arwah Pak Ujang terurai menjadi debu, lalu terserap ke bumi, hilang tanpa sisa. Hujan berhenti seketika. Hening menelan semuanya. Sugiono terjatuh lemas di tanah. Wajahnya pucat dan napasnya tersengal. Ilmu kejawen tertinggi telah ia gunakan sepenuhnya. Ilmu yang menukar tenaga hidup dengan keseimbangan alam. Dia tahu tubuhnya tidak akan lama lagi. Namun sebelum napas terakhirnya keluar, ia menatap langit, lalu tersenyum. Tanah sudah tenang. Keseimbangan kembali. Ketika pagi datang, warga menemukan Sugiono duduk bersila di tengah kuburan. Matanya terpejam, dengan tangan masih menggenggam cangkulnya. Tapi yang aneh, tubuhnya telah membatu seperti patung batu padas, menyatu dengan tanah di sekitarnya. Tak seorang pun berani memindahkannya. Mereka percaya kakek Sugiono telah menjadi bagian dari bumi, penjaga abadi antara dunia hidup dan mati. Sejak itu, setiap kali ada orang yang mencoba menggusur tanah kuburan di Padaherang, mereka akan mendengar suara berat dari dalam bumi, suara yang sama seperti malam itu. Tanah bukan untuk dijual. Tanah adalah tempat kembali, dan jika ada yang berani melanggar,
niscaya malamnya akan datang hujan tanpa angin, petir tanpa kilat, dan di antara gemuruh itu, terdengar suara cangkul menghantam tanah 3 kali. Tanda bahwa ilmu kejawen tertinggi masih hidup, dan kakek Sugiono, sang penjaga kubur, masih mengawasi dari bawah bumi yang ia lindungi. Beberapa bulan setelah kepergian kakek Sugiono, suasana di desa Padaherang tampak kembali tenang di permukaan. Tapi ketenangan itu palsu, ibarat air genangan yang terlihat jernih di atas, namun menyimpan lumpur pekat di dasar. Orang-orang mulai berani lewat di depan kuburan tua, meski masih dengan langkah cepat dan pandangan menunduk. Namun di malam-malam tertentu, terdengar suara aneh dari arah sana. Suara cangkul menghantam tanah 3 kali, lalu bisikan samar menyebut nama seseorang. Tak ada yang tahu siapa yang digali, dan tak ada yang berani mencari tahu. Hingga suatu malam, seorang laki-laki bernama Sarman, keponakan jauh dari almarhum Pak Ujang, datang ke desa. Ia datang dengan niat yang sama seperti pamannya dulu, membuka kembali lahan di sekitar kuburan tua untuk dijadikan perumahan. Ia membawa surat warisan yang katanya ditandatangani oleh notaris dari kota, serta modal besar dari hasil bisnisnya di luar negeri. Kedatangannya disambut setengah hati. Warga desa mengenang betul tragedi yang menimpa pamannya. Namun uang adalah hal yang menggoda, dan janji lapangan pekerjaan yang dibawa Sarman membuat beberapa orang mulai berpihak padanya. Desa ini harus maju, kata Sarman di balai warga dengan suara lantang. Kita tak bisa terus hidup dalam ketakutan dan mitos. Kuburan itu cuma tanah, bukan kerajaan roh. Beberapa warga saling berpandangan. Namun suara orang tua, Mbah Darmo, yang dulu menjadi teman dekat Sugiono, segera memecah suasana. Tanah itu bukan tanah biasa, nah. Ada janji yang ditanam bersama arwah. Kalau kau ganggu, kau akan menerima balasannya. Sarman tertawa kecil. Saya tidak percaya omong kosong seperti itu. Dunia sudah berubah, Mbah. Sekarang yang penting siapa yang punya sertifikat, bukan siapa yang punya nyali. Sejak malam itu, alat berat mulai didatangkan. Kuburan tua dibersihkan. Beberapa nisan dipindahkan tanpa doa, dan sebagian tanah diuruk. Tapi sejak hari pertama pengerjaan, keanehan mulai muncul. Operator alat berat mengaku mendengar suara orang mengerang dari dalam tanah, meski tak ada seorang pun di sana. Di malam hari, suara langkah kaki berkeliling proyek terdengar jelas. Padahal semua pekerja sudah pulang. Bau busuk tanah basah juga sering muncul tiba-tiba. Meskipun tak ada hujan, malam ketiga menjadi awal bencana. Sarman tengah memeriksa lahan dengan senter di tangan, ditemani 2 penjaga. Angin berembus pelan, tapi dinginnya menusuk tulang. Besok kita mulai penggalian besar, katanya sambil menatap peta lokasi. Aku mau pondasi utama dibangun tepat di tengah sini. Penjaga yang berdiri di sebelahnya menunjuk tanah dengan ragu. Tengah sini itu, Pak, tempat kakek Sugiono dulu dikubur. Sarman memutar bola matanya malas. Dia itu cuma penggali kubur, bukan dewa. Pindahkan saja kalau perlu. Belum sempat mereka bergerak, senter Sarman berkedip lalu padam. Angin berhenti berhembus. Sunyi mendadak menggantung di udara. Dari arah timur terdengar suara dog, dog. 3 kali ketukan seperti cangkul menghantam tanah. Sarman menegakkan badan. Siapa di sana? Suaranya tegas tapi matanya mulai gelisah. Tak ada jawaban, hanya tanah di depannya yang mulai retak perlahan, mengeluarkan asap tipis keputihan. Dari retakan itu muncul aroma anyir, seperti daging busuk yang lama terkubur. Sarman mundur selangkah, tapi sebelum sempat berteriak, tanah itu terbelah lebih lebar, dan dari dalamnya keluar tangan tua berlumur tanah, menggenggam sesuatu, sebuah cangkul berkarat. Pak, itu, suara penjaga tercekat. Tapi sebelum ia sempat lari, tangan itu menarik kaki Sarman dengan kekuatan luar biasa. Mereka berdua berteriak. Namun hanya Sarman yang terseret masuk ke dalam lubang tanah itu. Tanah menutup kembali dengan suara lirih seperti seseorang menelan sesuatu yang besar. Hening. Tak ada yang tersisa selain bau tanah dan cangkul tua yang tertinggal di atas permukaan. Keesokan paginya, para pekerja menemukan area proyek berantakan. Semua peralatan rusak dan tanah di tengah lokasi itu berubah menjadi cekungan besar, seperti bekas longsoran. Tak ada jejak Sarman, hanya cangkul tua menancap di tengah, dan di gagangnya tertulis nama Sugiono. Polisi datang mencari penjelasan,
Tapi tak ada bekas darah, tak ada tanda perkelahian. Seolah Sarman benar-benar ditelan bumi. Mbah Darmo yang datang ke lokasi hanya bisa menggeleng pelan. Aku sudah bilang, tanah ini tidak butuh tuan baru. Ia sudah punya penjaganya. Malam itu, kabar menghilangnya Sarman menyebar cepat. Beberapa pekerja yang ikut proyek memutuskan pulang ke kampungnya masing-masing. Tak seorang pun berani lagi mendekati area itu. Namun sebelum benar-benar ditinggalkan, penjaga malam terakhir, seorang pemuda bernama Rico, bersumpah melihat sesuatu. Di tengah lokasi, muncul sosok tua duduk bersila, memegang cangkul, dengan tubuh yang berlumur tanah tapi wajahnya tenang. Saat Rico menyalakan senter, sosok itu menatapnya. Mata kosong tapi penuh kedalaman bumi. Jangan ganggu yang sudah tenang, katanya pelan. Tanah sudah memilih siapa yang pantas tinggal di atasnya. Setelah kejadian itu, desa kembali diselimuti ketakutan. Tak ada yang berani menyebut nama Sarman dengan suara keras. Para sesepuh kembali menanam kembang 7 rupa di area kuburan, memanjatkan doa agar tanah itu kembali damai. Namun di malam-malam tertentu, terutama ketika hujan turun, orang-orang masih mendengar suara dari bawah bumi. Suara langkah berat, disusul 3 ketukan cangkul. Duk, duk, duk. Beberapa kali, warga melihat lubang kecil muncul di halaman rumah, lalu tertutup lagi keesokan paginya. Mereka percaya itu tanda bahwa roh-roh di bawah sedang berkeliling, memastikan tak ada lagi yang berani mengusik peristirahatan mereka. Desa Padaherang kini menjadi desa yang dijauhi. Tak ada lagi orang yang berani membeli tanah di sana. Di peta resmi kabupaten, area itu bahkan ditandai sebagai zona larangan pembangunan. Tapi bagi warga yang tinggal di sekitar, mereka tahu alasan sebenarnya. Tanah itu masih dijaga oleh arwah kakek Sugiono, sang juru kunci tanah yang kini tak lagi sekadar legenda. Yuit telah menjadi bagian dari bumi, penyeimbang antara keserakahan manusia dan murka alam. Bertahun-tahun kemudian, seorang peneliti muda datang dari Universitas Kota. Dia mendengar kisah tentang tanah hidup di Padaherang dan ingin meneliti fenomenanya. Dia membawa peralatan canggih dan tim kecil. Tapi begitu ia menjejakkan kaki di tanah itu, burung-burung gagak berterbangan dari pepohonan sekitar dan angin berhembus berat. Malam pertama, timnya mendengar suara dari dalam tanah. Lirih tapi jelas. Tanah bukan untuk dijual, tanah adalah tempat kembali. Peneliti itu mencoba merekam suara tersebut, tapi semua alatnya rusak bersamaan. Keesokan harinya mereka pergi tanpa sempat menggali apapun. Juga dalam laporan akhirnya, peneliti itu hanya menulis 1 kalimat. Bumi Padaherang bukan sekadar tanah. Ia adalah kesadaran yang hidup, yang menolak dilupakan. Dan sejak itu, legenda balasan dari tanah kubur menjadi kisah abadi di desa itu. Sebuah peringatan yang tak pernah pudar, bahwa setiap langkah manusia di atas tanah harus dengan hormat, sebab tanah tidak hanya menampung jasad, tapi juga menyimpan amarah bagi mereka yang lupa dari mana asalnya. Sejak kejadian menghilangnya Sarman, desa Padaherang kembali tenggelam dalam kesunyian. Tak ada lagi suara cangkul, tak ada lagi yang berani melewati jalan setapak menuju kuburan tua. Bahkan angin di sana seolah berat untuk berhembus. Warga memilih menutup diri di rumah masing-masing, menyalakan lampu minyak sepanjang malam, dan berdoa agar arwah yang bergentayangan di tanah mereka bisa tenang. Namun di tengah ketakutan itu, seorang pemuda bernama Rahmat, cucu dari Mbah Darmo, mulai merasa bahwa sesuatu harus dilakukan. Ia tak bisa terus membiarkan desanya hidup dalam bayang-bayang kutukan. Rahmat tumbuh dengan cerita tentang kakek Sugiono, tentang kesaktian dan kesederhanaannya. Dalam hatinya ia percaya bahwa Sugiono bukan makhluk jahat seperti yang orang-orang bicarakan. Ia hanyalah penjaga keseimbangan yang terganggu oleh kerakusan manusia. Suatu malam Jumat Kliwon, Rahmat bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah kuburan Padaherang. Di hadapannya muncul sosok tua berlumur tanah, dengan mata yang menyala lembut. Bukan menyeramkan, melainkan penuh kedukaan. Tanah ini tak ingin marah, nak. Suara itu berat dan dalam. Ia hanya ingin dihormati kembali. Tapi sebelum semua tenang, ada darah yang harus ditebus. Rahmat berusaha bicara, namun suaranya tak keluar. Sosok itu kemudian mengulurkan cangkul tua kepadanya, lalu perlahan menghilang bersama kabut tebal. Ketika ia terbangun, keringat membasahi tubuhnya.
Namun yang membuatnya benar-benar menggigil adalah kenyataan bahwa di lantai kamarnya tergeletak cangkul tua berkarat, sama persis seperti yang ia lihat dalam mimpi. Sejak malam itu, Rahmat merasa seperti ada kekuatan yang memanggilnya. Ia mendatangi Mbah Darmo untuk meminta petunjuk. Kalau benar tanah itu meminta penebusan, katanya lirih. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Mbah Darmo menatap cucunya lama, lalu menghela napas berat. Yang bisa menebus hanyalah darah keturunan yang bersalah. Tapi keluarga Ujang sudah musnah. Mungkin penebusan itu bukan untuk mereka, tapi untuk seluruh desa ini. Rahmat terdiam. Yumni tahu, maksud kakeknya adalah ia harus menjadi perantara, penyambung antara dunia manusia dan roh-roh yang tersakiti. Mbah Darmo lalu mengambil dupa, segenggam tanah dari kuburan lama, dan sebilah keris kecil yang katanya pernah dimiliki Sugiono. Pergilah ke kuburan tengah malam nanti. Jangan takut, jangan lari, dan jangan bicara sebelum tanah berbicara dulu. Kalau kau benar-benar tulus, mereka akan menerima. Tepat pukul 12 malam, Rahmat melangkah ke arah pemakaman. Bulan tertutup awan, angin membawa aroma Kamboja dan dupa. Cangkul tua itu ia bawa di tangan kanan, sementara keris kecil terselip di pinggangnya. Setiap langkah terasa berat seolah bumi menolak pijakannya. Tapi ia terus berjalan, hingga tiba di tengah kuburan, tempat kakek Sugiono dimakamkan. Rahmat menancapkan cangkul di tanah, lalu menyalakan dupa seperti yang diajarkan kakeknya. Asap putih mengepul perlahan, menari di antara batu nisan yang basah. Eyang Sugiono, Rahmat berbisik. Kalau memang ini saatnya menebus kesalahan, aku datang membawa niat baik. Ampunilah desa ini. Suara angin berhenti, hening to tail, dan dari balik kabut muncul bayangan samar. Bukan satu, tapi puluhan. Wajah-wajah tanpa mata, tubuh-tubuh setengah hancur, berdiri melingkari Rahmat. Mereka adalah roh-roh yang dulu kuburannya diganggu oleh orang-orang tamak. Salah satu dari mereka maju ke depan, suaranya menggema seperti datang dari bawah tanah. Penebusan tak cukup dengan doa. Tanah butuh sumpah baru. Rahmat gemetar. Sumpah apa yang kalian inginkan? Janjikan dengan darahmu sendiri bahwa tak akan ada lagi manusia yang menyentuh tanah ini untuk keserakahan. Jadilah penjaga baru. Biarkan tanah menilai keikhlasanmu. Rahmat menatap cangkul tua di tangannya. Dia tahu siapa yang harus melakukan. Dengan tekad bulat, ia menggores telapak tangannya dengan ujung keris, meneteskan darahnya ke tanah basah di depan pusara kakek Sugiono. Demi leluhur, demi arwah yang tersakiti, aku bersumpah menjaga tanah ini dengan hidupku. Saat darahnya menyentuh bumi, tanah itu bergetar pelan. Dari bawah muncul cahaya merah temaram, menyelimuti seluruh area kuburan. Wajah-wajah roh yang tadi tampak mengerikan kini perlahan memudar, digantikan sinar lembut yang naik ke langit. Namun sebelum semuanya lenyap, sosok Sugiono muncul terakhir, berdiri di depan Rahmat dengan wajah tenang. Sekarang tanah sudah tenang, Rahmat. Kau telah menunaikan apa yang manusia lain lupakan. Tapi ingat, penjaga sejati tak boleh meninggalkan tanahnya. Kau akan menjadi bagian dari yang kau lindungi. Rahmat ingin bertanya, tapi tubuhnya tiba-tiba terasa ringan. Kakinya tenggelam ke dalam tanah perlahan, dan di sekelilingnya terdengar bisikan 1000 suara yang merdu sekaligus sedih. Ia menutup mata, merasakan hangatnya bumi menyelubunginya. Pagi harinya, Mbah Darmo datang ke kuburan dengan wajah cemas. Ia menemukan dupa yang sudah padam, keris yang tergeletak, dan cangkul tua tertancap di tanah. Namun Rahmat tak ada. Orang-orang mencarinya berhari-hari tapi tak ada jejak. Hanya saja semenjak malam itu, tidak ada lagi suara aneh dari kuburan. Tanah yang dulu bergetar kini tenang. Tidak ada lagi kutukan. Tidak ada lagi roh gentayangan. Beberapa minggu kemudian, bunga Kamboja tumbuh subur di sekitar pusara kakek Sugiono. Tapi yang aneh, di samping pusara itu muncul gundukan tanah baru tanpa nisan. Di atasnya tumbuh rumput hijau yang lebih segar dari sekelilingnya. Orang-orang percaya, di sanalah Rahmat bersemayam. Bukan karena mati, tapi karena ia telah menyatu dengan tanah sebagai penjaga baru. Tahun berganti, pada Herang kembali hidup. Desa itu mulai ramai lagi. Tapi tak satu pun warga berani menebang pohon atau menggali tanah di area bekas kuburan tua. Setiap kali ada yang mencoba, alat mereka rusak atau tubuh mereka mendadak demam tinggi tanpa sebab. Hingga akhirnya wilayah itu dijadikan tanah larangan oleh pemerintah desa. Bukan karena kutukan, tapi karena legenda.
Orang-orang datang berziarah, meletakkan bunga dan dupa. Bukan untuk meminta, melainkan menghormati. Di sebuah papan kayu di pintu masuk area itu tertulis kalimat sederhana. Tanah adalah ibu, bukan harta. Barang siapa serakah akan kembali ditelan olehnya. Dan setiap kali malam tiba, kadang terlihat cahaya samar dari tengah kuburan. Beberapa warga bersumpah melihat sosok dua orang berdiri di sana. Seorang kakek tua dengan cangkul di tangan, dan seorang pemuda di sampingnya menatap langit dengan tenang. Itulah malam penebusan, malam di mana roh, tanah, dan manusia akhirnya berdamai. Kakek Sugiono kini bukan sekadar legenda, tapi pelindung abadi. Sementara Rahmat menjadi simbol generasi yang menebus dosa masa lalu. Pengingat bahwa tanah bukan milik manusia, melainkan rumah bagi semua yang hidup dan mati. Dan semenjak malam itu, Padaherang kembali bernafas dengan damai. Tidak ada lagi bisikan dari kubur. Tidak ada lagi amarah dari bumi. Hanya ketenangan yang menggema, seolah tanah itu tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Waktu terus berjalan, tahun demi tahun berlalu, dan desa Padaherang berubah pelan-pelan. Rumah-rumah tua berganti dengan bangunan tembok sederhana. Jalan setapak yang dulu becek kini diaspal. Dan anak-anak mulai berani bermain di sekitar kuburan tua yang dulu ditakuti. Namun di balik semua perubahan itu, ada satu tempat yang tetap tak tersentuh. Lahan kuburan di utara desa. Tempat di mana nama Sugiono masih diucapkan dengan hormat dan sedikit getar ketakutan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi pada malam penebusan itu. Hanya tinggal cerita turun-temurun dari mulut ke mulut yang diceritakan oleh Mbah Darmo sebelum akhirnya ia sendiri menghembuskan napas terakhir. Ia berkata bahwa malam itu bumi Padaherang menghela napas untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, dan semenjak itu, desa mereka terbebas dari gangguan roh dan malapetaka. Setiap malam Jumat Kliwon, warga masih membawa bunga ke area pemakaman itu. Di sana kini berdiri dua gundukan tanah berdampingan tanpa nisan. Hanya sebatang bambu kecil yang menancap di tengah-tengahnya. Di batang bambu itu tergantung kain putih usang yang bergoyang setiap kali angin lewat. Konon, itu adalah pertanda bahwa roh penjaga masih berjaga. Kakek Sugiono dan Rahmat, cucu yang menebus dosa manusia. Bagi generasi muda, kisah itu terdengar seperti dongeng yang terlalu mistis untuk dipercaya. Tapi bagi para orang tua, itu adalah kenyataan yang mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Masih banyak yang mengingat bagaimana tanah pernah menelan manusia hidup-hidup. Bagaimana suara cangkul menggema di tengah malam tanpa sosok yang terlihat. Dan bagaimana bumi sendiri menolak keserakahan. Tanah punya nyawa, begitu kata Mbah Darmo di masa hidupnya. Dan Sugiono adalah napasnya. Beberapa tahun kemudian, datanglah seorang penulis muda bernama Heri dari Bandung. Dia mendengar cerita tentang tanah yang hidup di Padaherang dan ingin menuliskannya sebagai buku. Dengan kamera dan catatan, ia berkeliling desa, mewawancarai para warga tua, dan akhirnya berkunjung ke kuburan yang terkenal itu. Saat ia tiba di sana, suasana terasa sunyi. Tak ada burung, tak ada suara angin. Hanya bau lembab tanah dan wangi Kamboja yang samar. Joel berdiri di depan dua gundukan tanpa nisan, menyalakan rokoknya dan bergumam pelan. Jadi ini tempat yang katanya berhantu itu. Ia mulai memotret, mengambil beberapa gambar dari berbagai sudut. Tapi ketika hasilnya ia lihat di kamera, jantungnya berdegup kencang. Di layar tampak sosok bayangan dua orang berdiri di belakangnya. Seorang tua dengan cangkul dan seorang pemuda yang memegang dupa. Heri spontan menoleh ke belakang, tapi tak ada siapapun di sana. Dengan tangan gemetar ia mematikan kameranya. Namun sebelum beranjak pergi, suara lirih terdengar di telinganya. "Jangan tulis untuk ketakutan, tulislah untuk pengingat." Heri terdiam. Suara itu tidak kasar, tidak menakutkan, melainkan lembut seperti nasihat seorang kakek. Ia menunduk dalam, lalu meninggalkan bunga di atas dua gundukan tanah itu sebelum pulang. Beberapa bulan kemudian, bukunya terbit dengan judul Rahasia Tanah Padaherang. Di dalamnya ia menulis bukan tentang kutukan, tapi tentang keseimbangan, tentang hubungan manusia dengan tanah tempat mereka berpijak. Dia menulis, kakek Sugiono bukan penggali kubur semata. Dia adalah penjaga antara dua dunia, tempat di mana manusia harus belajar untuk kembali menjadi rendah, karena tanah adalah asal dan tujuan akhir setiap kehidupan.
Buku itu mendapat banyak perhatian. Namun Harry tidak pernah kembali kepada Herang lagi. Dalam wawancaranya, ia hanya mengatakan satu hal yang membuat bulu kuduk siapapun merinding. Saat aku menulis bab terakhir buku itu, aku mencium bau Kamboja dan mendengar suara cangkul di luar jendela. 3 kali hentakan, pelan tapi dalam. Setelah itu tak ada lagi. Kini bertahun-tahun kemudian, kuburan itu menjadi tempat ziarah bagi orang-orang yang datang mencari ketenangan. Bukan untuk meminta rezeki atau kekayaan, tapi untuk berdoa agar hatinya dijauhkan dari keserakahan. Banyak yang percaya, siapapun yang datang dengan niat suci akan merasakan hawa sejuk dan damai. Tapi mereka yang datang dengan niat buruk, entah ingin mengambil tanah, atau menentang kisah lama, akan bermimpi buruk selama 7 malam berturut-turut, selalu tentang tangan tua yang muncul dari tanah membawa cangkul. Desa Padaherang tak lagi menjadi desa terkutuk. Ia menjadi desa yang diselimuti cerita, dijaga oleh keyakinan bahwa antara manusia dan tanah ada perjanjian yang tak bisa diingkari. Dan di tengah cerita itu, nama Sugiono menjadi legenda. Sang penggali kubur yang menanam bukan hanya jasad, tapi juga kesadaran. Bagi warga yang masih mengingat, mereka percaya satu hal yang diwariskan dari mulut ke mulut. Tanah menyimpan ingatan. Ia mengingat langkah-langkah orang tamak, tetapi juga mengingat doa orang yang tulus. Ia menolak yang serakah dan menerima yang suci. Itulah sebabnya Padaherang kini makmur. Hasil panennya melimpah, airnya tak pernah kering, dan tak ada bencana besar yang menimpa desa itu lagi. Namun setiap kali malam tiba, terutama saat bulan purnama, beberapa warga masih mengaku mendengar suara samar dari arah kuburan. Suara orang berbicara pelan, seperti menasihati. Kadang terdengar tawa kecil, kadang hanya bunyi cangkul 3 kali, lalu senyap. Beritahu, itu bukan gangguan, itu tanda penjaga masih ada. Malam terakhir sebelum Mbah Darmo meninggal, ia sempat berkata kepada anak cucunya yang berkumpul di rumah, "Kalau suatu hari tanah ini kembali bergetar, jangan takut. Itu bukan marah, tapi tanda bahwa tanah sedang bicara. Dengarkan dan jangan lawan. Karena di bawah kaki kita, ada mereka yang menjaga, dan ada rahasia yang tak boleh diungkap sembarangan." Itulah pesan terakhirnya. Dan semenjak itu, setiap kali hujan turun deras, warga selalu menyalakan dupa di depan rumah mereka. Bukan karena takut, tapi karena ingin menghormati tanah yang memberi hidup dan menerima mati. Legenda Sugiono pun terus hidup, tidak lagi sebagai kisah menyeramkan, melainkan pengingat bagi semua yang datang kepada Herang, bahwa keserakahan manusia hanya akan berakhir di satu tempat, di dalam tanah yang mereka abaikan. Dan ketika angin berhembus membawa aroma bunga Kamboja, beberapa orang bersumpah melihat sosok 2 bayangan berjalan di tepi pemakaman. Seorang tua dan seorang pemuda, membawa cangkul dan dupa, berjalan beriringan dalam diam. Mereka tak berbicara, hanya menatap langit malam seolah memastikan bumi tetap damai. Karena bagi mereka yang tahu rahasianya, tanah bukan hanya tempat kematian. Tanah adalah jiwa yang hidup, dan penggali kubur hanyalah penjaga keseimbangannya.